daun kering. Buah karya Ainun Najib. Jangankan suaraku, ya Aziz, sedangkan firman-Mu pun diabaikan. Jangankan ucapanku, ya Qawi, sedangkan ayat-Mu pun disepelekan. Jangankan cintaku, ya Dzul Quwwah, sedangkan kasih sayang-Mu pun dibuang. Jangankan sapaanku, ya Matin, sedangkan solusi tawaran-Mu pun diremehkan. Betapa naifnya harapanku untuk diterima oleh mereka, sedangkan jasa penciptaan-Mu pun dihapus. Betapa lucunya dambaanku untuk didengarkan oleh mereka, sedangkan kitab-Mu pun diingkari oleh 1000 peradaban. Betapa tidak wajar aku merasa berhak untuk mereka hormati, sedangkan Rahman Rahim-Mu diingat hanya sesekali. Betapa tak masuk akal keinginanku untuk tak mereka sakiti, sedangkan kekasih-Mu Muhammad dilempar batu, sedangkan Ibrahim-Mu dibakar, sedangkan Yunus-Mu dicampakkan ke laut, sedangkan Nuh-Mu dibiarkan kesepian. Akan tetapi, wahai Qadir Muqtadir, Engkau Maha Agung dan aku kerdil. Engkau Maha Dahsyat dan aku picisan. Engkau Maha Kuat dan aku lemah. Engkau Maha Kaya dan aku papa. Engkau Maha Suci dan aku kumuh. Engkau Maha Tinggi dan aku rendah, serendah-rendahnya. Akan tetapi, wahai Qadir Muqtadir, wahai Qahir, wahai Qahar, Rasul kekasih-Mu maksum dan aku bergelimang hawa. Nabi utusan-Mu terpelihara, sedangkan aku terjerembab. Wahai Manan, wahai Karim, wahai Fattah, wahai Halim, aku setitik debu, namun bersujud kepadamu. Aku sehelai daun kering, namun bertasbih kepadamu. Aku budak yang kesepian, namun yakin
pada kasih sayang dan pembelaan. Wah, bagus banget nih puisinya. Tepuk tangannya dulu dong. Enggak dong. Halo sobat semua, masih di Easy Talk, Your Story Only for Me. Nah, kalau di episode kemarin kalian kan ditemani bareng Manda nih. Di episode kali ini kalian ditemani bareng aku nih, Dwi Angelina Putri, yang akan menemani waktu luang kalian di beberapa menit ke depan. Nah, ini dia nih bintang tamu kita yang bagus banget puisinya. Tepuk tangannya dulu dong. Pasti kalian belum tahu kan siapa namanya. Aku bakal ngasih tahu nih namanya siapa. Tapi kalian jangan kemana-mana, tetap di Easy Talk, Your Story Only for Me. Kok jam segini belum datang angkotnya? Alah, angkot jam segini nggak ada pula lagi. Orang mah buru-buru. Ngapain gua, Boy? Ini Ndo, aku lagi nunggu angkot. Dari tadi aku nungguin nggak Wah, ada. kebetulan. Aku punya aplikasi bagus untukmu. Apa Sabar itu ya. Ndo? Nah, ini di aplikasi Bistar. Apa itu Bistar Ndo? Bistar adalah aplikasi transportasi online yang baru yang membawa konsep berbagi tumpangan dan sudah beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Wah, bisa dicoba nih aplikasinya. Bukan hanya itu, aplikasi Bistar juga sangat mudah digunakan. Dengan satu klik saja kamu bisa memanggil drivermu. Wah, benar nih, driver cepat kali datang. Sama siapa nih? Naik, Bang. Iya. Oke. Iya, Bang. Saya pakai Bistar. Nah, bener kan? Izita kembali lagi. Gimana kalau kita kenalan dulu nih sama bintang tamunya? Halo, Hai Kak. bisa dikenali nih siapa namanya? Oh, nama saya Ismi Ayu Oktaris Kak. Biasa dipanggil Ismi aja Kak. Wah, namanya bagus nih ya, kayak orangnya juga nih, cantik. Tapi aku nggak gombal nih ya, karena yang gombal kan cuma cowok, cewek enggak. Terus kira-kira itu puisinya judulnya apaan tuh Ismi? Soalnya aku belum tahu nih. Kalau judul puisi yang Ismi bawakan tadi, Doa Selai Daun Kering Kak. Wah bagus ya, tapi aku nggak pernah baca-baca sih, karena emang nggak hobi aku sih baca-baca puisi. Oh iya Kak. Kira-kira Ismi tahu nggak pencipta dari puisi itu siapa? Oh tahu Kak, itu karyanya M.H. Ainun Najib Kak. Oh berarti Ismi kalau misalnya lihat-lihat puisi emang dari situ atau banyak karya-karya yang lain yang Ismi baca? Banyak juga karya-karya pencipta-pencipta lain yang Ismi baca, seperti contohnya Khairil Anwar gitu Kak. Kira-kira nih ya, Ismi tahu nggak puisi itu menceritakan tentang apa? Kalau puisinya itu sih Kak menceritakan tentang seseorang yang sedang lagi berdoa dan mengungkapkan ungkapan perasaannya itu lewat puisi itu gitu Oh Kak. berarti puisi itu kayak bermakna kali lah ya. Iya. Oh iya, aku belum ngasih tahu nih kalau Ismi ini sebenarnya anak kelas 10 PSPTP juga loh. Dan Iya, jago banget puisinya. Enggak Kak, masih biasa. Kok bisa gitu sesuka itu sama puisi?
Sebenarnya sih Kak, awalnya itu dari kelas 4 SD itu ada puisi, kan kita di materi bahasa Indonesia pelajaran novel bahasa Indonesia gitu kan Kak. Di buku bahasa Indonesia sastra ya. Iya Kak, Ya nah kan? di situ kan ada beberapa teks puisi juga gitu. Dari situ kayak, wih tertarik gitu Kak. Mulai dari awal kelas 4 SD itulah Ismi mulai suka dengan puisi gitu Kak. Berarti Ismi tertarik itu pas kelas 4 SD ya? Iya Kak. Cepet juga ya. Tapi aku juga udah berusaha untuk tertarik tentang puisi gitu, cuma nggak bisa gitu. Kenapa ya? Itu kan Kak tergantung sama niat seseorang dan hobi seseorangnya juga gitu Kak. Tergantung karakter seseorang itu bagaimana gitu. Jangan-jangan Ismi hobi nulis nih. Oh kalau nulis iya Kak. Makanya bisa suka itu sama puisi. Iya Karena Kak. kan biasa orang suka nulis, lama-lama jadi hobi kayak berpuisi gitu kan. Iya Kak. Puisi favorit Ismi ini apa nih? Kan nggak mungkin nggak ada puisi yang paling Ismi favoritin. Kalau dari puisi sih ada sih Kak. Nah yang pertama itu Doa Selai Daun Kering gitu Kak. Itu yang salah satu karya MH Ainun Najib. Dan salah satunya lagi Cinta yang di Pulau gitu Kak. Karyanya Khairul Anwar. Ismi ini udah pernah ikut-ikut lomba gitu? Oh kalau ikut lomba sih Ismi udah pernah gitu Kak. Ismi udah pernah sampai terakhir kali lomba itu Ismi ikutin di Persatuan Wartawan Indonesia yang Ismi ikutin perlombaannya gitu Kak. Itu di tingkat kabupaten Kak. Wah bagus juga ya, berarti udah sampai di tingkat-tingkat kabupaten gitu. Berarti Ismi memang udah jago banget nih puisinya. Enggak Kak jago-jago banget Kak. Jago lah, buktinya tadi aja nampil di depan aja jago ya kan. Ismi jago banget kan puisinya. Kok bisa pede sih tampil di depan umum gitu, soalnya kan kadang banyak sih orang yang nggak pede ya kan. Kalian pun juga pastinya belum tentu pede kan. Nah, Ismi ini kok bisa gitu ya pede kali gitu. Aku aja kadang nggak pede tampil di depan umum gini. Itu sih Kak sebenarnya Ismi bisa percaya diri karena ada omongan dari keluarga juga gitu Kak. Misalnya salah satunya tuh ibu. Ibu dulu pernah bilang kalau ada apa-apa, kalau kita memang yakin sama jawaban kita, misalnya kan kayak guru sedang bertanya, nah itu kan juga butuh percaya diri yang kuat gitu kan Kak. Jawaban kita salah apa benar gini. Nah jadi di situ Ismi sharing ke ibu Ismi. Terus ya udah Ismi sharing ke ibu Ismi. Ibu Ismi bilang, "Ade harus percaya diri sama semua jawaban Ade harus percaya diri, mau salah atau benernya itu urusan belakangan, yang penting harus percaya diri, mau apapun itu harus percaya diri gitu Kak." Gitu ya, berarti berkat dukungan dari Keluarga orang tua juga. juga, Iya, Kak. keluarga juga berarti ya. Ismi pernah nggak ngelakuin kesalahan pas lagi lomba gitu? Ada nggak kesalahan yang Ismi lakuin? Oh kalau kesalahan sih itu Kak, Ismi juga sering, bahkan Ismi ketika nampil puisi gitu, nah itu ada beberapa bait yang Ismi kadang-kadang keliru aturannya, klimaksnya itu di atas tapi Ismi bikin di bawah. Itu Ismi juga nambahin beberapa kata yang ada di pikiran Ismi biar para juri dan penontonnya itu pada nggak tahu gitu Kak, biar kayak keliru gitu. Berarti biar nggak nampak lah kalau ada kesalahan itu Kak. juga berarti lah Iya ya. di lomba pidato pun sama seperti gitu juga. Ismi juga kadang-kadang ada beberapa paragraf yang aturannya Ismi bacakan tapi Ismi hilangkan gitu Kak, tapi Ismi ganti dengan kata-kata yang ada di pikiran Ismi gitu Kak. Jadi nggak ada yang tahu lah kalau itu sebenarnya kesalahan Ismi gitu. Iya kan. padahal di situ Kak teks, misalnya kita ngikutin suatu perlombaan, nah itu kan kadang-kadang teksnya itu sama jurinya gitu, dipegang jurinya. Di situ Ismi percaya diri aja dengan Ismi nggak nunjukin ragunya wajah Ismi, bingungnya wajah Ismi ketika teksnya itu salah. Kita udah tahu salah tapi Ismi tampilkan dengan ya beberapa kata-kata yang ada di pikiran Biar Ismi nggak aja nampak gitu. Kak. paniknya. Iya Kak. Ya sih, kadang kan kalau nampak panik pasti ini ada kesalahannya nih, karena nampak mukanya panik gitu kan. Berarti hebat juga ya Isminya. Nih aku mau nanya nih ya Ismi. Apa Ismi tuh, Kak? kalau nyiapin naskah untuk puisi itu kira-kira makan waktu berapa lama nih? Oh kalau nyiapin puisi itu sih Kak tergantung moodnya juga gitu ya Kak. Kadang-kadang pun bisa sampai sehari, ataupun kalau Ismi lagi nggak ngeh gitu dan nggak ada inspirasi buat bikin puisi, di situ Ismi 3 harian gitu Kak bikin Pernah teks nggak puisinya. dibantu sama orang tua nih untuk bikin kayak naskah-naskah puisi gitu?
Pernah sih Kak, dan beberapa teks puisi yang Ismi baca kan, yang Ismi buat itu sih sebenarnya dari realita kehidupan nyata Ismi juga gitu kan Kak. Jadi nggak terlalu bingung banget memikirkan kata-kata yang kita bikin di dalam suatu teks puisi itu gitu. Berarti orang tua Ismi kayak banyak membantunya lah ya. Iya Kak, alhamdulillahnya di situ keluarga selalu support apapun yang Ismi mau. Enak juga gitu ya kalau misalnya orang tua ngedukung apa yang mau kita lakuin. Soalnya kan banyak sih orang tua yang nggak suka kadang anaknya ini itu ya kan. Iya Kak, di situ pun Ismi kayak merasa bersyukur juga punya keluarga yang support kegiatan Ismi apapun itu, yang selalu dukung Ismi nomor satu dan terdepan sih ya. Berarti bagus juga sih kayak gitu. Soalnya kan kadang ada sih orang tua kayak kau nggak usah lah ikut-ikut kayak ginian kayak gitulah, tahap apapun ikut-ikut kayak gini gitu ya kan. Iya Kak, dan itu Kayak pun banyak nggak sukanya gitu kan, dan ada sih kadang orang tua yang kayak ada, gitu. iya ada juga beberapa anak-anak yang memang hobi bakatnya di situ, tapi orang tuanya nggak mendukung, jadi mental anak itu pun juga bisa jatuh gitu karena tidak dapat dukungan dari kedua orang tua dan keluarganya gitu kan Kak. Nah, jangan kemana-mana. Ada Seri. Kenapa ngelamun aja? Terus aku bingung loh Del, keretaku dari semalam udah diservis tapi ini ngulang lagi dia. Servis kereta itu di showroom resmi Yamaha, dijamin kamu nggak bakalan kecewa. Yaudah yuk kita ke sana, kita sekalian servis motornya supaya bisa lagi. Ayo, biar aku temani. Ini dia bengkel servis Yamaha. Yamaha Service Shop memiliki pelayanan yang baik, fasilitas yang disediakan sangat baik. Di antaranya, ruang tunggu yang nyaman dan bersih yang dilengkapi dengan wifi gratis. Ditambah mekaniknya yang profesional dan bersertifikat. Yamaha semakin di depan. Oh ya, tadi aku lupa loh, rupanya kita bakal ngadain game nih bareng Ismi yang pastinya bakal seru-seru banget nih. Oke, langsung aja kita ngadain game nih ya, Ismi. Oke, baik Kak. Ismi mau milih amplop yang mana nih, kanan apa kiri? Jangan Kayaknya bingung-bingung. kayaknya kanan sih Kak. Kanan. Iya. Yakin? Yakin sih, Kak. Yakin nih ya. Iya. Oke. Oh ya, Terima kasih Kak. boleh. Boleh dibuka nih, tapi kita hitung aja nih ya. Baik, Ya, Kak. kita lihat bareng-bareng nih. Oke, kita hitung bareng-bareng nih ya. 1, 2. Buka, boleh dibuka. Oke. Apa tuh, dapat apa? 3. Dapat apa tuh kira-kira? Dapat ini sih Kak. Kita dapat Apa tuh? judulnya Keram Bekasi karya Khairil Anwar. Wah, Ismi dapat puisi yang berjudulkan Karawang Bekasi nih. Iya Kak. Nanti bakal Ismi bacain pas di segmen selanjutnya ya. Oke Kak. Kira-kira itu udah pernah Ismi baca apa belum nih puisinya? Sudah sih Kak. Di situ Ismi baca pas waktu ada perlombaan yang Ismi bawakan dan mewakili nama sekolah di Gedung Persatuan Wartawan Indonesia Kak. Wah, berarti itu udah pernah Ismi bawakan nih ya? Iya Wah, Kak. bagus banget nih. Apalagi Dengar Kak? nih ya, Ismi ikut eskul paskib nih ya. Iya Kak. Emang Ismi ikut eskul paskib itu iseng-iseng atau emang niat dari hati? Oh, kalau dibilang niat dari hati sih Kak, sebenarnya Ismi melanjutkan eskul yang pernah ada, yang pernah Ismi ikuti gitu Kak. Nah, Ismi kan dulu tuh pernah ikut eskul Paskibra, Pramuka dan drum band di sekolah dasar dulu gitu kan Kak. Nah, semenjak Ismi pindah ke Sanawiyah, itu kan Ismi ada pindahan Kak. Jadi kan eskul-eskulnya pun nggak bisa lagi buat Ismi masuki gitu kan Kak, dan Ismi ikutin. Jadi di situ beberapa eskul yang Ismi ikutin dulu di sekolah dasar agak terpendam dan Ismi
lanjutin itu di SMK ini gitu Kak. Berarti dari SMP Ismi ini udah aktif dong ekskulnya ya. Iya Kak, dari SD gitu Kak. Gitu orang tua Ismi setuju nggak kalau misalnya Ismi itu ikut-ikut eskul kayak gitu? Alhamdulillah orang tua setuju gitu Kak, dan dukung semua kegiatan asalkan itu kegiatan itu bernilai positif gitu Kak. Oh, bagus sih kalau misalnya orang tua Ismi selalu kayak ngedukung apa yang mau Ismi lakuin ya Kak. Iya gitu Kak. Oke, Ismi kayak ada ngerasa terganggu nggak sama pelajaran kayak misalnya ikut-ikut eskul gitu, karena kan bentar-bentar lagi kan Ismi kayak banyak-banyak tugas dari bengkel atau tugas-tugas teori gitu, terganggu nggak sama adanya eskul yang Ismi ikuti? Kalau dibilang terganggu sih Kak, enggak sih Kak, karena kita kan pandai waktu kita membagi waktunya saja gitu, pandai-pandai kita dalam membagi waktu itu. Kalau misal memang terlalu banyak tugasnya dan nggak bisa diikutin kegiatan eskulnya itu, jadi ya lebih baik eskulnya dulu yang tidak diikutin dan kita lebih fokus ke pelajaran sekolah dulu gitu Kak. Oh gitu ya, cuma eskul paskib aja nih yang Ismi ikuti? Sebenarnya sih Kak ada eskul teater juga gitu kan Kak. Tapi karena Ismi juga lagi masa pemulihan, Ismi kan juga lagi sakit gitu Kak. Ismi juga pernah ikut eskul di SD dulu dan Sanawiyah dulu, dan di situ Ismi jadi down gitu karena terlalu banyak kegiatan yang Ismi ikutin. Dan ini pun Kak semenjak Ismi ngikutin 2 eskul, dan teater Paskibra ini, Ismi juga down lagi gitu Kak. Jadi ada salah satu eskul yang seharusnya tidak Ismi ikutin dulu gitu Kak, biar Ismi pun juga ngapain kegiatan kesehatan Ismi juga gitu Kak. Iya, kesehatan juga tetap harus nomor Iya, satu ya kan. iya gitu, Kita nggak Kak. bisa kayak udahlah aku ikut inilah, ikut itulah. Tahu-tahu nanti badannya sakit, capek semua, Iya. nggak teratur ya kan. Iya, Makannya Kak. pun juga nggak teratur. Oh ya, Ada kalau misalnya ikut eskul teater nih kan, itu Ismi aktif nggak? Kalau dulu sih Ismi aktif gitu Kak. Tapi akhir-akhir ini Ismi lebih aktifkan ke Paskibra, karena kalau Ismi dua-dua ikutin kegiatannya, Ismi nggak bakalan bisa bagi waktu dan Ismi bakalan jadi down lagi gitu Kak. Iya sih, kayak masa udah paskib harus ke teater lagi ya kan. Pastinya Iya, kita gitu, harus Kak. bisa sesuaiin jadwal-jadwal kita, belum lagi sekolah kita. Tugas-tugas Iya, Kak. kita yang numpuk ya kan. Iya sih Pusing Kak. juga sih mikir kayak gitu. Tapi kita bawa santai aja Kak, bawa happy. Kalau memang kita senang lakuinnya, ya udah kita happy aja gitu Kak dalam melakukan suatu kegiatan itu, karena itu pun juga dapat waktu-waktu luang kita pun jadi berguna gitu kan Kak, dalam kesibukan di eskul yang kita ikuti. Ya sih, berarti kayak Ismi lebih fokus ke paskib aja nih lah ya. Iya Kak. Itu biasanya kalau paskib itu latihannya hari apa aja? Kalau latihan wajib itu kita di hari Rabu dengan hari Sabtu Kak. Tapi kalau misalnya ada kegiatan misalnya seperti mau ngikutin lomba yang diadakan di sekolah lain, nah itu kita hampir setiap hari gitu Kak. Berarti capek juga lah ya. Berarti betul-betul nggak bisa kayak untuk teater lagi tuh berarti udah jarang ya kan? Iya Kak, lebih ke Paskibra memang Kak. Berarti Ismi ini sekarangnya lebih fokus ke paskib inilah ya. Kita bakal saksikan penampilan Ismi yang gak kalah seru nih, pastinya tentang puisi juga nih. Jangan kemana-mana, tetap di Easy Talk, Your Story Only For Me.
Nah benar kan, Izital kembali lagi. Kalian pada penasaran gak sama penampilan dari Ismi? Aku aja penasaran. Aku aja juga penasaran loh. Jangan lupa saksikan Izital pada hari Minggu pukul 5 sore hanya di YouTube BS1. Izital, your story only for me. Bye-bye. Kerawang, Bekasi. Buah karya Khairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Kerawang, Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbaring kami maju dan mendegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Kami cuma tuang-tuang berserakan, belum bisa memperhitungkan arti 45.000 nyawa. Tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tuang-tuang berserakan atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata, kaulah lagi sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat. Berikan kami arti, berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tuang-tuang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Kerawang, Bekasi. Terima kasih.